Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Surau Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan, dan semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah. Kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan. Kita sudah sempat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Hari ini tanggal 23 Februari 2025. Dalam hitungan kalender Hijriah hari ini 24 Sya'ban. Malam nanti ini adalah malam yang ke-25 Sya'ban. Kalau Sya'ban jumlahnya 29, itu berarti tinggal 4 hari lagi. Perkiraan kalau tidak kelihatan hilal itu, maka kemungkinan besar hari Sabtu kita sudah mulai bulan puasa 1 Ramadan. Kalaupun tidak kelihatan, diistiqmalkan, digenapkan 30 Sya'ban, berarti hari Ahad. Tapi kemungkinannya 29 Sya'ban, nanti Ramadan 30. Ya, kan begitu tuh. Kalau Rajab, saya lupa kemarin Rajab 30, Sya'ban 29, nanti Ramadan bisa 30, nanti Syawal 29. Nah, selalu biasanya gitu tuh. Biasanya begitu. Nah, dalam konteks inilah materi pembahasan kita hari ini adalah berkaitan mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Karena pengajian kita ini tidak ada lagi tidak ada lagi makan itu. Kalau Ahad ke depan, kalau 2 Ramadan, kemungkinannya saya tidak sempat karena saya lupa hari Ahad, karena saya dijadwalkan di Masjid Raya Mujahidin itu tanggal 2 Ramadan subuh, yang berikan tausiah subuh Ramadan. Cuma dibilang 2 Ramadan, tidak disebutkan harinya. Pada saya berharap tidak mengisi jadwal di luar setiap hari Ahad, karena hari Ahad tetap kita lanjutkan pengajian ini, tetap kita pengajikan seperti ini. Jadi saling mengingatkan, karena ini persiapan kita menyambut Ramadan. Ayat yang paling populer nanti kita dengar sebagai landasan kita wajibnya berpuasa selama bulan Ramadan adalah pada surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Inilah dasar hukumnya, bahwa puasa itu diwajibkan bagi umat Islam. Jadi kalau ayat ini sudah kedengaran, itu tanda-tandanya itu bahwa sudah dekat bulan puasa. Kalau di iklan di TV itu, kalau udah muncul itu sirup marjan, itu udah jelas, wah ini udah dalam puasa, ini udah kelihatan sirup marjan. Itu. Ya, tapi kita ini
pengisian spiritual. Kalau sirup marjan pengisian jasmani. Ya, ini pengisian spiritual. Yang kedua ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah ini, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Nah itu dasarnya itu. Jadi bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan di dalamnya. Ya, hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran itu ya banyak memuat penjelasan mengenai petunjuk itu. Ya, wal furqan dan juga menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah ini ayatnya nih. Faman syahida minkum syahra. Nah, siapa di antara kalian syahida, maksudnya hadir, ya hadir di bulan Ramadan, di bulan itu. Falyasumhu, maka berpuasalah. Itu perintah. Nah perintah inilah yang mewajibkan kita puasa. Maksudnya ayat ini hadir itu bukan musafir, itu maksudnya. Jadi kalau kita berada di kampung kita di mana sudah kelihatan hilal, maka wajib berpuasa. Tapi bagi orang yang tidak berada di kampung, tidak berada di situ pada bulan itu, lagi sedang musafir, perjalanan panjang, perjalanan jauh, itu diberikan keringanan untuk boleh tidak puasa, tapi wajib mengganti pada hari-hari lainnya. Nah itu sambungannya juga di ayat 184 Al-Baqarah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Nah itu. Aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ya. Jadi barang siapa di antara kalian sakit, ya, sakit yang menjadi penghalang sehingga tidak bisa berpuasa atau mengadakan perjalanan jauh, maka wajib menggantinya pada hari-hari yang lain sebanyak ibadah puasa yang ia tinggalkan. Nah, inilah dasar hukumnya. Nah, apa yang bisa kita pahami dari ayat ini sekaligus persiapan? Pertama, yang harus kita persiapkan adalah persiapan spiritual dan mental. Ya, karena di ayat ini diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi memang yang terdorong dan merasa bahkan kuat dan mampu berpuasa untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan seks suami dan istri selama bulan Ramadan pada siang hari, itu karena dorongan iman. Nah, jadi keyakinan tentang kebenaran ibadah puasa dan seluruh keutamaan ibadah puasa, yang bisa percaya itu adalah keimanan, bukan sekedar pengetahuan, bukan. Maka inilah ya sejak awal kita siapkan. Ada juga hal yang penting bahwa ayat yang tadi ini kutiba alaikumusiyam ini turunnya pada bulan Sya'ban, bukan turun pada bulan Ramadan, ya, turun pada bulan Sya'ban. Tapi pelaksananya di bulan Ramadan. Jadi ada jeda. Beda dengan ayat-ayat yang lain. Apalagi kalau perintah salat. Begitu turun ayatnya langsung dieksekusi, langsung diaplikasikan, dilaksanakan langsung. Ya, tapi kalau puasa turunnya di bulan Sya'ban, tapi dilaksanakan pada bulan Ramadan. Nah, di antara maknanya yang bisa kita pahami bahwa memang melaksanakan ibadah puasa ini ya ada jeda waktu untuk mempersiapkan diri supaya kita benar-benar bisa melaksanakan ibadah puasa dan sekaligus bisa memaksimalkan dan mendapatkan tujuan yang utama, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu kira-kira itu. Jadi bukan sekedar begitu turun langsung laksanakan apa adanya, bukan. Tapi memerlukan persiapan. Nah, itulah kita membahas materi kita pada subuh hari ini, ya, persiapan. Jadi yang pertama tadi itu ya persiapan spiritual, keimanan kita, keyakinan kita harus semakin diperkuat, ya, terutama mental. Karena
Antara keyakinan dan mental ini memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang imannya kuat, insya Allah mentalnya kuat. Tapi kalau imannya setengah percaya atau tidak terlalu percaya, itu kendor. Itu kendor. Ya. Jadi sekali lagi, mempersiapkan diri menyambut Ramadan adalah mempersiapkan penguatan keyakinan kita mengenai benar-benar diwajibkan. Termasuk yang wajib ya kita persiapkan itu adalah mempercayai dan meyakini tentang keutamaan bulan Ramadan. Itu yang memotivasi kita supaya semakin bersemangat. Ya. Salah satu di antara kebiasaan Rasulullah SAW di bulan Sya'ban, terutama di akhir-akhir Sya'ban, macam inilah ini kan sudah pekan ketiga, ya pekan keempat lah, karena tanggal 24 Sya'ban menjelang Ramadan, Rasulullah SAW itu memberi motivasi kepada para sahabat dan memperlihatkan wajah-wajah selalu gembira, ya, wajah yang selalu ceria, supaya sahabat-sahabatnya juga termotivasi untuk selalu gembira menyambut datangnya Ramadan. Jangan membiasakan memperlihatkan wajah-wajah cemberut ya di jalan Ramadan, seperti kelihatan orang susah. Ya walaupun susah, tapi usahakan tampakkan aja supaya tidak terlalu ya, artinya kita selalu optimis, selalu semangat. Ya. Yang kedua, Rasulullah SAW di samping secara fisik memperlihatkan ya rasa-rasa kegembiraan kepada para sahabat, juga beliau memberikan motivasi dengan beberapa hadis berkaitan dengan keutamaan Ramadan. Nah, seperti ini misalnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bersumber dari Abu Hurairah. Jadi begitu jelang bahkan Ramadan sudah tiba, apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Bulan Ramadan telah datang kepada kalian syahrul mubarak, bulan yang di dalamnya penuh keberkahan. Gitu. Nah, ini motivasi kata. Ya. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Ya, di bulan Ramadan Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Yubtahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fi abwabul jahim wa tughallu fi asyayatin. Ya, gitu. Jadi selama bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka. Ya, jadi pintu surga dibuka ini mengandung banyak makna. Ya, hadis yang seperti ini dijelaskan dalam hadis yang lain. Kalau ini kan hadis riwayat Imam Ahmad, juga diriwayatkan Imam Bukhari bersama. Tapi dalam hadis yang lain misalnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan yuftahu abwabu ar-rahmah. Nah, itu. Jadi abu-abu rahmah. Kalau dalam hadis yang lain juga diriwayatkan Imam Ahmad disebutkan yuftahu abwabu sama. Jadi langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu rahmat dibuka. Itu tiga istilah yang secara maknawi maknanya sama. Ya. Jadi pintu langit itu menunjukkan sebagai gerbangnya masuk surga. Ya. Karena coba perhatikan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan di ayatnya itu kan di surat An-Najmi pada ayat 14 ayat 15 itu disebutkan indah sidratul muntaha. Nah, indahu jannatul ma'wa. Itu ada ayat yang ke-15. Jadi ketika Nabi Mi'raj sampai sidratul muntaha, di situ dikatakan indah jannatul ma'wa, di sisinya itu ada surga al-ma'wa. Ya, walaupun kita tidak mempunyai pemahaman bahwa Allah itu ada di atas langit, bukan. Itu sebuah penggambaran bahwa surga itu berada di tempat yang mulia. Ketinggian itu adalah simbol dari kemuliaan. Maka roh itu kalau kita meninggal, roh itu dicabut ke atas, ya, untuk menunjukkan bahwa roh itu akan diangkat ke tingkat yang tinggi, ke tingkat yang mulia.
Tapi kalau orang jahat, paling orang kafir, nah itu ditarik ke bawah. Itu bedanya. Jadi kata-kata dalam Al-Quran menunjukkan ke atas itu peristiwa rohani. Ya, kalau ke bawah ini adalah peristiwa fisik jasmani. Ya, diinjak-injak. Makanya kalau kita itu kan dalam bahasa sederhana, kita manusia ini diciptakan dari itu tanah. Ya, dengan banyak istilah dalam Al-Quran itu tanah lumpur lah, air mani, kemudian tanah dengan segala macam. Nah, tanah itu menimbulkan simbol dari sesuatu yang rendah karena dari tanah. Wa nafakha fihi min ruhihi. Setelah ini jasmani dari tanah baru ditiupkan roh. Nah, roh itu darinya. Itu. Maka jadi kita ini ada dua kekuatan dalam diri kita, kekuatan dari atas dan kekuatan dari bawah. Itu. Maka dua-duanya harus dipenuhi. Tapi yang paling utama hakikatnya yang ke atas ini. Nah, inilah yang dipuasakan ini. Inilah yang dipuasakan. Itu ya. Jadi sekali lagi Rasulullah SAW memberikan berita gembira sebagai motivasi kepada kita bahwa selama Ramadan itu pintu surga dibuka, ya, pintu rahmat. Maksudnya sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu bernilai pahala yang tidak ada batasnya, apalagi pada puasa. Jadi tidak berlaku kalkulator, ya, selama bulan Ramadan. Maka selama ada kesempatan berbuat baik di bulan Ramadan, jangan lihat persoalan kecil besarnya. Pokoknya amalkan aja. Nanti Allah yang menghitungnya sisinya. Karena itu pintu rahmat, pintu surga. Ya. Yang kedua, wa yughlaqu fi abwaabul jahim, pintu neraka ditutup. Ya, jadi digembok. Tapi jangan dilepaskan gemboknya. Itu. Ya, maksudnya itu peluang dan kesempatan untuk berbuat dosa itu sangat kecil. Ya, itu tadi karena pintu rahmat terbuka itu membuat kita punya peluang berbuat baik sangat besar. Sebaliknya pintu neraka tertutup di mana kesempatan untuk berbuat jahat sangat sedikit. Ya, memang rata-rata tingkat kejahatan menurun pada bulan Ramadan. Ya, tapi kalau lepas, wow, naik lagi tuh. Naik lagi ya. Nah, yang ketiga, wa tughallu fi asyayatin. Setan-setan itu pada diborgol. Ya, karena itu tadi ini semua penggambaran ya dalam makna majaz, kias, makna kiasan. Nah, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih utama, lebih mulia dibanding daripada 1000 bulan, min alfi syahr, yaitu Lailatul Qadar. Ya, man hurima khairuha faqad hurima. Siapa yang terhalang berbuat kebaikan pada Lailatul Qadar itu, maka dia akan terhalang selamanya. Gitu. Nah, jadi sekali lagi inilah yang harus dipercaya ini. Ini harus kalau kita makin yakin seperti ini, kita senang kalau Ramadan datang. Bukan merasa, waduh, lapar lagi kita nih. Nggak sempat lagi kita rokok nih. Nggak minum kopi lah, segala macam. Oh, jangan. Tapi menanamkan rasa semangat. Karena ini tadi ini keutamaan Ramadan. Yang kedua, keutamaan puasa. Nah, itu lebih lagi. Jadi ini ada dua keutamaan ini. Keutamaan Ramadan ditambah dengan keutamaan Lailatul Qadar, ditambah lagi keutamaan puasa. Ya, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah juga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan karena panggilan iman yang tadi itu amanu, wahtisaban. Wahtisaban itu artinya benar-benar ya ingin meraih ya ridho Allah semata. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosa yang pernah kita lakukan di luar Ramadan selama itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan keutamaan. Inilah yang mendorong kita untuk semakin mempersiapkan diri, merasa gembira, merasa optimis ya ketika menyambut datangnya Ramadan. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad
Ada seorang sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili. Ya. Dia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, murni bi amalin yudkhiluni al-jannah. Perintahkan kepadaku ya Rasulullah sebuah amalan yang menyebabkan saya masuk surga. Amalan yang mengantarkan diriku masuk surga ya Rasulullah. Kata beliau menjawab, alaika bis-shaumi. Kamu puasa. Nah, jadi amalan yang mengantarkan kita masuk puasa itu salah satu diantaranya kata Rasulullah, alaika bis-shaumi. Kamu wajib puasa. Puasa itulah yang memasukkan kamu ke surga. Kalau bahasa kita yang paling sederhana itu, kunci surga itu adalah puasa. Fa'innahu la idla lahu. Karena puasa itu tidak ada bandingannya. Jadi tidak ada la misla lahu, tidak ada samanya. Artinya ini sebuah keutamaan. Nah, ini satu. Yang kedua, persiapan kita adalah ya kita mendaras ulang pengetahuan kita tentang prosesi ibadah puasa. Nah, inilah yang kita bahas biasanya, hukum-hukum puasa, baik rukunnya, baik terutama yang membatalkan puasa, ya, termasuk sunat-sunatnya, makruh-makruhnya. Ini didaras ulang. Ya, jadi kita membaca fikih tentang puasa. Ya, baik dalam pengajian maupun di aplikasi itu kan udah banyak. Termasuk yang kita daras pengetahuan mengenai sholat-sholat sunat. Karena nanti kita banyak melaksanakan sholat sunat selama Ramadan. Selama Ramadan. Termasuk juga fikih tentang zakat. Ya, karena nanti Ramadan dengan zakat ini tidak bisa dipisahkan. Apalagi zakat fitrah. Ya, tapi kalau zakat fitrah kan sudah ada ya itu, ada pedoman. Ya, cuma tahun ini agak beda sedikit ya, naik 2,7. Ya, tapi beda 3 ons. Ya, beda. Nah, termasuk zakat mal bagi orang yang mampu, mulai dari sekarang hitung-hitunglah. Ini tahun ini berapa saya keluarkan zakat mal saya. Nah, itu bagian dari persiapan. Jangan cuma puasa. Gitu. Nah, kecuali yang tidak mampu sih. Kalau tidak mampu kan puasa. Tapi kalau yang punya kelebihan dan wajib mengeluarkan zakatnya dari sekarang dihitung. Ya, walaupun sebenarnya zakat itu dikeluarkannya bukan pada bulan Ramadan. Karena tergantung kepemilikan harta itu mulai bulan berapa. Kalau kepemilikan zakat itu mulai pada bulan katakanlah Rabiul Awal, maka pada Rabiul Awal tahun depan itulah mulai dikeluarkan zakat. Tapi kita ini sudah terbiasa. Ya, di samping juga mungkin kan banyak pahalanya, gitu ya. Kalau sedekah sih ya, sedekah yang paling utama itu sedekah pada bulan Ramadan. Ya, tapi jangan juga tunggu. Minta sedekah, tunggu ya, nanti bulan Ramadan saya sedekah. Kalau umurnya panjang, tapi kalau umurnya tidak sampai Ramadan, nah itu. Jadi maksudnya di Ramadan itulah paling utama karena kita dimotivasi selama Ramadan manfaatkan untuk ya mengumpulkan pundi-pundi saham untuk kebaikan. Ya, jadi sekali lagi persiapan yang kedua adalah persiapan untuk mendaras ulang. Ya, misalnya gini contoh ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi yang bersumber dari Hafsah. Hafsah ini Ummul Mukminin, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putrinya Sayyidina Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, malam yujumi asyama qabla al-fajri fala syama lahu. Ini masalah fikih disabdakan oleh Nabi. Siapa yang tidak ya berniat ya di malam hari sebelum masuk waktu fajar. Jadi sebelum terbit fajar di subuh itu, nah siapa yang belum pasang niatnya puasa besok hari, fala syama lahu, tidak ada puasa baginya. Nah, hal-hal seperti ini kan penting untuk tidak tahu. Jangan sampai kita cuma tidak niat sama sekali. Nah, itu yang dimaksud mempersiapkan diri.
Maka itulah selalu diingatkan, ya. Tapi diingatkannya sebelum Ramadan. Ya. Tapi ada bagusnya juga. Ada tradisi di Pontianak saya lihat di mana-mana, ya. Kalau sudah sholat tarawih, nah itu imam atau siapalah di situ mengingatkan, yuk kita berniat puasa esok hari. Nah, itu. Maka itulah dibantu, saling membantulah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadis sana lillahi ta'ala. Itu diingatkan. Ya, nanti kalau bangun sahur lagi berniat kembali itu tidak apa-apa. Ya, daripada tidak berniat sama sekali. Nanti tidak ikut sholat tarawih, tidak berniat, begitu bangun sudah menjelang terbit fajar tergopo-gopo langsung makan dan seterusnya, lupa berniat. Nah, itu jangan. Maka sekali lagi hal-hal seperti inilah penting untuk dipersiapkan. Terus yang perlu dipersiapkan juga bukan sekedar tentang masalah hukum-hukumnya, karena hukum-hukum puasa itu adalah syariatnya. Yang perlu juga diingatkan adalah bagaimana mencapai target, ya, tujuan ibadah puasa yang tadi itu la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Nah, dalam konteks ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan. Ya, dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan Imam Hakim, diriwayatkan Ibnu Hibban yang bersumber juga dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi." Jadi puasa itu tidak sekedar menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum. Innama asyam minal lagwi warrafas. Jadi puasa itu hakikatnya adalah bagaimana kita menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini minal lagwi. Jadi yang mengganggu kepentingan spiritualitas kita, keagamaan kita. Pokoknya tidak ada manfaatnya, itu yang ditahan. Ya. Warrafas. Rafas ini kata-kata yang kotor, ya, kata-kata keji dan seterusnya. Nah, ini yang dicontohkan oleh Nabi, hal-hal yang seperti ini. Maksudnya semua yang dilarang oleh agama itu dihindari. Apalagi perbuatan-perbuatan yang betul-betul banyak berdosa, ya, misalnya fitnah dan segala macam, berbohong, dusta dan seterusnya. Itu jangan. Karena hakikat puasa, itulah yang kita berpuasa dari situ, menahan diri untuk tidak melakukan. Itulah namanya takwa. Ini juga yang diingatkan sebagai bagian dari persiapan menyambut kita berpuasa dalam semangat yang selalu gembira. Yang berikutnya kita persiapkan adalah termasuk dipersiapkan itu adalah lingkungan keluarga dan sosial. Ya, jadi ayah, ibu, anak dengan orang tua, suami, istri dan seterusnya dalam sebuah keluarga itu dikondisikan dalam kondisi yang betul-betul senang gembira dengan datangnya Ramadan. Itu ya. Berikutnya yang harus dipersiapkan, ini yang tak kalah pentingnya adalah kesehatan fisik. Ya, karena kalau udah sakit, ya tidak puasa lah. Gitu ya. Jadi kesehatan fisik itu juga penting. Termasuk yang perlu juga dipersiapkan, ya, kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok dalam sehari semalam, mau buka puasa, mau sahur. Nah, itu jangan sampai ketika itu dalam kondisi kosong sama sekali, maka itu ikut mengganggu. Maka ini tercakup di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bersumber dari Ubaidillah bin Mihsan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, fa ka'annama hizat lahu ad-dunya." Nah, ini hadis sebenarnya bersifat umum, tapi tidak ada salahnya kalau hadis ini kita persiapkan juga untuk menyambut Ramadan secara khusus. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa di antara kalian di pagi hari sudah merasa aman di tengah-tengah keluarganya, ya. Aminan itu merasa aman fi sirbi. Sirbi ini juga banyak maknanya. Salah satu di antaranya sirbi itu adalah fi usrati, di keluarga.
Nah, termasuk di lingkungan terdekat, katakanlah lingkungan tetangga dan sekitarnya. Ya maksudnya kehidupan sosial. Ya. Mu'afan fi jasadi, sehat jasadnya. Nah, itu tadi itu jasad. Indah kutu yaumihi, ya kebutuhan pokoknya itu sudah cukup. Jadi kebutuhan pokok ya seperti makan, minum, sandang, pangan dan seterusnya itu semua sudah cukup dalam sehari semalam. Bahkan nama hizat laut dunia, maka dunia itu seperti terkumpul buat dirinya. Ya, dalam istilah lain, dunia itu kayak berada dalam genggamannya. Nah, jadi maknanya dalam hadis ini ada 3 hal. Pertama itu persiapan untuk menyambut Ramadan, itu diawali juga dengan ya kita saling ya berbaik-baikan, aman, mulai dari keluarga. Jadi kalau bahasa yang populer di tengah masyarakat itu adalah dari sekarang kita udah saling bermaaf-maafan. Kalau ada ada yang selama ini mungkin antara ayah dengan anak lama tidak bicara. Begitu juga antara saudara, kakak, adik, ipar dan seterusnya tidak pernah bicara karena hanya persoalan-persoalan kaplingan dan seterusnya. Masalah warisan dan seterusnya. Nah, ini jelang puasa itu dibukakan. Karena kalau ada sengketa kita dengan saudara, apalagi dengan orang tua, itu akan pasti mengganggu ketenangan ibadah. Itu pasti. Maka dari sekarang, ya walaupun juga jangan menunggu, nanti kan bukan waktunya, nanti lebaran lah baru kita silaturahmi. Bukan, sebelum Ramadan itu diperbaiki hubungan itu. Jadi, ya kalau panjang umur, kalau tidak sampai Ramadan, tidak sampai lebaran, nah itu nyesal. Jadi dari sekarang itu yang dimaksud pamang asbaha minkum aminan fi sirbihi. Jadi kita harus merasa aman, tidak ada gangguan, tidak ada sengketa, ya, tidak ada sengketa. Apalagi orang tua, sekali lagi orang tua itu luar biasa, bapak, ayah dan ibu, terutama yang masih hidup ya, masih hidup. Nah itu kita mohon restu, mohon maaf, jangan sampai ya pernah kita menyakiti orang tua. Ini ada hadisnya ini, diriwayatkan Nasai, Tabrani dan lain-lain. Ya. Ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Jahimah, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Muawiyah ini datang ke Rasulullah SAW. Dia minta izin ya Rasul, izinkan saya mau ikut berperang, jihad di jalan Allah. Lalu Nabi nanya, kalau kamu mau pergi perang, berjihad di jalan Allah, kira-kira masih ada nggak ibumu? Oh masih ada ya Rasul. Oh kalau gitu, baliklah pulang ke rumah. Falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Kalau gitu kau balik ke rumahmu, rawat ibumu baik-baik, karena surga berada di bawah kedua telapak kakinya. Ini hadisnya sahih, riwayat Nasai. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa orang tua, ayah dan ibu, terutama ibu itu luar biasa. Ya, jangan sampai itu kita terhalang. Jadi sekali lagi bagi yang masih hidup orang tuanya itu betul-betul dimanfaatkan, karena itu yang sering kita sampaikan bahwa orang tua itu pintu gerbangnya surga. Dalam istilah lain, guru-guru kita menjelaskan jembatan menuju surga itu adalah orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal, itu seperti gerbangnya sudah roboh, seperti jembatan sudah roboh. Nah, kecuali anak yang ngerti agama. Kalau ngerti agama, ya orang tua hidup dengan orang yang sudah meninggal, itu ibadahnya, pengabdiannya tidak akan pernah berkurang. Yang kedua perlu siapkan selain aman di lingkungan keluarga dan sosial adalah kesehatan fisik. Itu udah pasti kesehatan. Ya, tapi mudah-mudahan cuaca di Syaban sampai Ramadan ini mendukung kita untuk tidak banyaknya virus, tidak banyaknya yang membuat kita banyak terganggu kesehatan. Mudah-mudahan. Ya, jadi sekali lagi kesehatan itu sangat penting. Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber juga dari Abu Hurairah. Kata beliau, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if.
Nah, itu. Jadi orang mukmin yang kuat, ya tentu kalau kuat kan sehat. Itu. Khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Ya, jauh lebih baik, jauh lebih dicintai di sisi Allah daripada mukmin yang dhaif, lemah. Ya, tentu bukan sekedar kuat iman, kuat sehatnya, tapi juga kuat imannya. Itu. Ya, tapi salah satu maknanya di antara sekian banyak makna hadis ini adalah ya orang yang sehat karena berpotensi besar, potensinya untuk memperbanyak amal ya dibanding daripada orang yang sakit. Ya, walaupun orang sakit pahalanya tetap banyak. Ya, pahalanya tetap ada tersendiri ya, yang penting dia sabar. Penting dia sabar. Yang ketiga adalah kebutuhan pokok. Itu udah pasti ya. Karena kalau kita mau buka puasa, beras habis, lauknya habis. Nah, barulah kita mau buka puasa. Aduh, gasnya habis. Wah, itu sibuk ke sana kemari. Baru penjualnya sudah lagi sedang persiapan buka, kita datang mau beli itu masing-masing terganggu. Nah, jadi dipersiapkanlah. Dipersiapkan. Kalau bisa ada gas untuk 1 bulan penuh ya. Kebutuhan-kebutuhan pokok, karena itu bagian dari supaya kenyamanan kita di dalam beribadah puasa. Dan yang terakhir saya kira, walaupun tentu masih ada yang lain, tapi karena kita dibatasi waktu ini, ya jangan lupa berdoa ya, karena ya 1001 macam ikhtiar kita ya dengan sangat matang, sangat terencana, strategis dan sebagainya. Pada akhirnya Allah yang menentukan. Maka ini hadis diriwayatkan bersumber dari Mu'adz bin Jabal. Ya, diriwayatkan oleh Abu Daud. Jadi suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini sahabat yang selalu dekat dengan Nabi. Kadang-kadang Nabi itu kalau naik kuda, naik unta itu di apa tuh? Ditaruh di belakangnya, digandeng gitu ya, atau di depannya, itu dekat. Cuma Mu'adz bin Jabal umurnya tidak panjang, tidak lama setelah Rasulullah SAW wafat, beliau pun juga ikut wafat. Nah, salah satu pesan Nabi kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Usika ya Mu'adz, saya berpesan kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna an taqula fi duburi kulli salatin." Jangan pernah kamu tinggalkan berdoa setiap selesai sholat 5 waktu. Nah, ini. Ya. Jadi ini pesan Nabi ini diwasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal. Jangan pernah tinggalkan berdoa setiap selesai sholat. Ya, sholat dimaksud sini penjelasan para ulama sholat 5 waktu. Jadi jangan tidak ada doa setelah sholat 5 waktu. Ini hadisnya nih, hadis sahih. Apa doanya? Ini yang dicontohkan. Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa bisa ingat kepadamu. Wa syukrika. Ya Allah, tolonglah aku agar supaya selalu bisa mensyukuri nikmatmu ya Allah. Wa husni ibadatika. Tolong aku ya Allah agar selalu bisa memperbaiki ibadahku kepadamu ya Allah. Nah, jadi kita ini bisa ingat pada Allah, yang bisa menggerakkan hati kita hanya Allah. Kita ini tahu pandai bersyukur terhadap nikmat Allah itu karena bantuan Allah. Termasuklah kita bisa memperbaiki persembahan ibadah kita itu bantuan Allah. Maka untuk bisa memperbaiki ibadah puasa kita dan seluruh rangkaian ibadah selama Ramadan itu juga kita minta bantuan Allah. Jadi doa ini dibiasakan ya. Kalau kita sendirian Allahumma inni ala dzikrika. Kalau kita berjamaah Allahumma inna ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah kami agar kami bisa senantiasa mengingat kepadamu. Wa syukrika, tolonglah kami ya Allah agar bisa selalu mensyukuri nikmatmu sekecil apapun. Ya Allah, tolonglah kami untuk bisa husni ibadat, memperbaiki seluruh persembahan ibadahku kepadamu. Ya. Jadi
tentu persiapan Ramadan, tolonglah aku ya Allah, bantulah aku ya Allah agar supaya bisa sampai Ramadan. Nah, itulah yang kemudian dirumuskan oleh para ulama. Ya Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkahilah seluruh amalan, ibadah, umur, ilmu dan seluruh usahaku di bulan Sya'ban ini. Wa balighna, sampaikan, tolong aku beri kesempatan untuk sampai pada bulan Ramadan, bisa ya berbuat amal di bulan Ramadan. Itu juga kira-kira doanya. Jadi artinya ya doa apa saja, selama ya bahasa apa saja, yang intinya adalah meminta bantuan Allah supaya kita bisa sampai pada bulan Ramadan dan bisa beribadah semaksimal mungkin, mencapai target dan tujuan yang paling utama, menjadi pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semakin tebal rasa solidaritas ukhuwah bersaudara kita terhadap sesama saudara-saudara kita. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan sebagai bagian dari upaya kita persiapkan diri menyambut Ramadan 1446. Terima kasih dan mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.